Pemirsa, Bawaslu Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur menemukan adanya penggelembungan suara di data C-hasil tingkat kecamatan dari 120 TPS. Penggelembungan suara diduga sengaja dilakukan oleh oknum penyelenggara pemilu di tingkat kecamatan dan desa. Bawaslu menemukan adanya penggelembungan suara di 120 TPS yang tersebar di Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur. Hal ini terjadi selama proses rapat pleno rekapitulasi suara tingkat kabupaten yang digelar tanggal 26 Februari 2024. Penggelembungan suara terlihat dari data C hasil di tingkat kecamatan yang jumlahnya tidak sama, bahkan lebih besar dari data hasil C di tingkat TPS. Temuan ini masih mungkin bertambah, mengingat rekapitulasi suara tingkat kabupaten di Bojonegoro masih berjalan. Sementara terkait apakah pergeseran suara itu disengaja atau tidak, Bawaslu Bojonegoro akan melakukan kajian setelah rekapitulasi selesai dilakukan. Dari hasil pengawasan kita untuk rekapitulasi tingkat kabupaten ini ada sekitar 120 C hasil yang harus kami buka, khususnya di situ karena ada pergeseran suara. Nah, itu langsung kita lakukan pembetulan, baik dari Bawaslu maupun saksi partai politik. Kalau proses itu tetap berjalan, artinya pembetulan yang terjadi pergeseran itu kan di tahapan. Artinya ini tidak perlu mengganggu tahapan harus berhenti, tetap harus jalan. Untuk urusan penyelenggara, ini kita sebut oknum ya. Kita sebut oknum itu tetap akan kami proses sesuai dengan perundangan. Artinya itu Sejumlah saksi menduga pergeseran suara yang mayoritas terjadi pemilihan DPRD kabupaten ini dilakukan oleh oknum penyelenggara pemilu, terutama di kecamatan dan desa. Dari Bojonegoro, Jawa Timur, Dedi Mahdi, iNews melaporkan. Pemirsa, hilangnya suara sejumlah calon legislatif dan partai politik di penghitungan suara Sirekap menambah daftar permasalahan dalam pemilu 2024. Pemilu ulang didesak untuk dilakukan. Sejumlah kejanggalan muncul di aplikasi Sirekap. Salah satunya dalam tampilan sistem informasi rekapitulasi suara yang tidak menampilkan form C hasil Partai Perindo di sejumlah TPS. Hasil sementara form C1 atau C hasil pemilu 2024 di Sirekap kerap berubah-ubah. Diduga suara milik ratusan caleg dari Partai Perindo dalam aplikasi sistem rekapitulasi Sirekap hilang. Dalam aplikasi Sirekap, form C1 atau C hasil pemilu Partai Perindo tertutup atau tak ditampilkan. Selain itu, hilangnya sejumlah suara diduga terjadi karena saat dilakukan pengecekan tidak ada sinkronisasi jumlah suara yang ternyata angkanya lebih besar dari yang ditampilkan Sirekap. KPU pun mengakui aplikasi Sirekap ada anomali dan sudah mengoreksi anomali perolehan suara di 154.541 TPS. Data anomali itu saya kira teman-teman sudah paham ya, bahwa hasil unggah foto form C hasil itu yang di-scan, lalu kemudian hasil pembacaannya anomali, dan kemudian kami lakukan koreksi secara bertahap mulai 15 Februari sampai dengan hari ini. Jumlahnya adalah sebagai berikut. Untuk pemilu presiden dan wakil presiden sebanyak 154.541 TPS, 154.541. Yang kedua, untuk pemilu DPR RI sebanyak 13.767 TPS atau 13767 TPS. Untuk pemilu DPD sebanyak 16.450 TPS atau 16450 TPS. Menyikapi hal ini, PDI Perjuangan, PKS, Partai Nasdem, PKB hingga Partai Perindo kompak menyuarakan dugaan kecurangan pemilu makin kuat. Selain itu, Partai Perindo mendesak untuk diadakannya pemilu ulang karena semua temuan dugaan kecurangan ini seolah menjadi tanda tanya besar apa yang sebenarnya terjadi dan dikhawatirkan mengancam demokrasi. Menjadi tanda tanya besar, ada apa? Nah, ketika kita mencari kebenaran, kita juga sudah mencoba setiap saat. Laporan juga dari bawah juga sangat maksimal bahwa daya rusak pemilu kali ini juga sangat luar biasa. Maka rekomendasi atau tuntutan Partai Perindo pemilu ulang itu adalah tuntutan yang sangat realistis, karena kita ingin mencari kebenaran
dari sebuah proses pemilu ini agar terciptanya sebuah demokrasi yang kita inginkan secara bersama-sama. Partai Perindo secara tegas menyatakan pemilu bukan sekedar deretan angka, melainkan legitimasi adalah yang utama. Tim Liputan iNews melaporkan. Mahkamah Konstitusi mengabulkan gugatan Perludem mengubah ambang batas parlemen 4%. MK meminta DPR untuk segera merevisi pasal tentang ambang batas sebelum pemilu 2029 digelar. Mahkamah Konstitusi mengabulkan gugatan yang diajukan Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi atau Perludem terkait penerapan ambang batas parlemen 4% suara sah nasional untuk menentukan perolehan kursi di parlemen, yang menurut Perludem ambang batas parlemen 4% menyebabkan terbuangnya kumpulan suara pemilih pada pemilu. Menurut MK, ambang batas parlemen tidak sejalan dengan prinsip kedaulatan rakyat, keadilan pemilu, dan melanggar kepastian hukum yang dijamin oleh konstitusi. Mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian. 2. Menyatakan norma pasal 414 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 nomor 182, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6109 adalah konstitusional sepanjang tetap berlaku untuk pemilu DPR 2024 dan konstitusional bersyarat untuk diberlakukan pada pemilu DPR 2029 dan pemilu berikutnya sepanjang telah dilakukan perubahan terhadap norma ambang batas parlemen serta besaran angka atau persentase ambang batas parlemen dengan berpedoman pada persyaratan yang telah ditentukan. MK setuju dengan Perludem soal ketiadaan dasar penentuan ambang batas parlemen 4%. MK menyebut undang-undang tak pernah mengatur cara menentukan ambang batas, namun ambang batas selalu dinaikkan. Namun keputusan ini baru berlaku untuk pemilu 2029 mendatang, bukan pada pemilu 2024 yang baru saja berlangsung, karena setelah keputusan tersebut, MK akan menyerahkan perubahan ambang batas parlemen kepada pembentuk undang-undang, yakni DPR, untuk segera merevisi undang-undang tersebut sebelum pemilu 2029 mendatang. Tim Liputan iNews melaporkan. Mahkamah Konstitusi meminta ambang batas parlemen 4% segera direvisi. Apakah bisa berlaku untuk tahun 2024? Seperti apa kemungkinan teknis perubahan ambang batas tersebut? Kita akan bahas bersama dengan narasumber kami melalui sambungan Zoom, pakar hukum tata negara, Profesor Juanda. Selamat malam, Prof. Prof. Juanda, selamat malam. Prof. Juanda bisa mendengar suara kami? Prof. Juanda? Ya, kami mohon maaf pemirsa, ada gangguan koneksi kami, sambungan kami dengan Prof. Juanda, kami akan perbaiki sejenak. Kami ke informasi selanjutnya, Bawaslu memutuskan Menteri Perdagangan sekaligus Ketua Umum Partai Amanat Nasional, Zulkifli Hasan, secara sah dan terbukti melakukan pelanggaran administratif pemilu. Majelis Sidang Bawaslu menjabarkan pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh Zulkifli Hasan. Zulhas mendapatkan cuti 13 hari sebagaimana tercantum dalam surat Mensesnek dengan alasan cuti keperluan pribadi. Namun, Zulhas justru menggunakan masa cuti untuk berkampanye. Bahwa terlapor telah melaksanakan kampanye pemilu sebanyak 3 kali dalam 1 minggu, yaitu 1. Pada hari Selasa, tanggal 23 Januari 2024 di lapangan DKI Sejahtera Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan. 2. Pada hari Rabu 24 Januari 2024 di Gor Anugrah, Jalan Sultan Beng Raja, Kecamatan Bontoala, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Dan 3. Pada hari Jumat 26 Januari 2024 di lapangan Bola Kedung Jaya, Desa Kedung Jaya, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat.
Zulhas yang juga anggota TKN Prabowo Gibran melakukan kampanye di Papua, Makassar, dan Cirebon, Jawa Barat. Atas pelanggaran tersebut, Bawaslu menjatuhkan sanksi teguran kepada Zulhas. Ya pemirsa, kita akan coba kontak kembali Prof. Juanda. Kita akan berdiskusi mengenai putusan Mahkamah Konstitusi yang meminta ambang batas parlemen 4% untuk direvisi. Selamat malam Prof. Juanda. Malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Prof. Juanda, ada yang beranggapan sesungguhnya revisi yang diminta ini bisa dilakukan efektif eksekusinya di tahun 2024. Apa iya maksud dari putusan itu seperti itu? Enggak, saya kan berpikirnya begini, putusan Mahkamah Konstitusi itu kan pertama kita apresiasi, merupakan putusan yang saya bilang memang sesuai dengan prinsip keadilan, prinsip kedaulatan rakyat, dan memiliki sifat dan bernuansa memiliki kepastian hukum. Namun demikian, ya walaupun itu merupakan sebuah prestasi yang perlu kita apresiasi, tetapi sebenarnya yang patut disayangkan kenapa Mahkamah Konstitusi belum menerapkan untuk atau memberlakukan untuk 2024 ini, dan itu adalah konstitusional bersyarat untuk 2029. Nah, saya kira kalau mau diterapkan untuk 2024, saya pikir masih memiliki waktu dan bisa diterima. Karena apa? Karena putusan atau keputusan KPU tentang siapa caleg yang terpilih di pemilu 2024 itu baru dilaksanakan 20 Maret. Artinya kalau ini diputuskan kemarin, itu ada sekitar 15 hari waktu untuk para DPR merubah undang-undang itu. Apa bisa semudah itu, Prof. Juanda? Karena kan tenggat waktunya singkat sekali, dan ini kan bicara mengenai revisi kan tentu akan ada bahasan mengenai berapa angka yang tepat, karena pada akhirnya kan MK tidak memutuskan misalnya tanpa ambang batas parlemen 1% atau 2%, tidak ada angka di sana. Iya, tapi begini, kan dalam kerangka untuk kepentingan negara, ya, bukan untuk kepentingan pribadi, bukan untuk kepentingan kelompok partai tertentu. Saya kira itu kan perlu direspon oleh DPR atas putusan Mahkamah Konstitusi ini untuk segera, misalnya bisa jadi, kan siapa yang mengatakan tidak bisa? Kan terbukti beberapa undang-undang yang berkaitan dengan kepentingan DPR itu sendiri di masa lalu, ya, itu dalam 2 hari mereka bisa merubah undang-undang. Nah, bisa jadi memang ini adalah tidak cukup 2 hari, misalnya menurut saya untuk menentukan ambang batas yang rasional, yang layak, ya, untuk katakanlah ditetapkan apakah 1% atau 2%, ya, kan masih ada waktu untuk memanggil para ahli, para akademisi, ya, kira-kira Prof. Juanda, misalnya, kalau memang titik beratnya akan kemana sebetulnya? Siapa yang dalam posisi diuntungkan andai kata bahwa ambang batas partai politik ini direvisi dan berlaku 2024? Ya, yang diuntungkan ini kan suara rakyat, terlepas dari efek dominonya. Ada partai-partai kecil yang dianggap di bawah 4% sebagaimana undang-undang pemilu saat sekarang misalnya, ya, tapi katakanlah memang tinggal
DPR mengundang ahli pakar untuk menelitikan, mengkaji yang layak, yang rasional, yang proporsional, ya, karena pemilu kita adalah sistem proporsional, misalnya apa 2% atau 1,5% misalnya. Oh, itu kajian yang ilmiah, yang objektif dari para akademisi, daripada para ahli-ahli misalnya. Ya, saya kira yang diuntungkan adalah untuk meminimalisir suara-suara rakyat, jangan sampai banyak terbuang, ya, sebagaimana di 2019. Nah, kalau ini misalnya bisa kita terapkan di 2024, itu kan sebuah prestasi yang bulat utuh yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi. Kalau ini kan saya mengatakan belum bulat, masih lonjong. Ya, lonjong kenapa? Dia berlaku di 2029. Kenapa tidak diberlakukan 2024? Waktu masih ada. Kemudian kalau memang para DPR itu alasannya untuk sidang segala macam, bisa kalau mau, ya, terlepas dari diuntungkan, oh ternyata beberapa partai. Tetapi iya, memang benar ada diuntungkan beberapa partai kecil, antara katakanlah 1,5-2% sampai 3%, ya. Mungkin diuntungkan, tapi esensi di balik itu semua adalah suara rakyat tidak banyak terbuang begitu saja. Kalau sampai puluhan juta, 13 juta sekian seperti 2019, ini kan merupakan sebuah representasi, ya, tidak demokratis begini dan tidak mencerminkan kedaulatan rakyat. Oke, jadi yang saya tangkap terobosan yang dilakukan oleh MK terkesan tanggung, tidak paripurna, ya, begitu ya, yang ingin Anda sampaikan, karena tidak segera dieksekusi oleh DPR dalam hal ini. Ya, sebenarnya DPR itu sebenarnya begini, DPR itu kita tidak menyalahkan DPR sekarang, ya, tetapi sangat disayangkan kenapa MK itu bicaranya setengah hati. Kalau memang MK mau, ya, maka tinggal DPR lagi. DPR saya kira kalau itu perintah dari MK untuk berlaku 2024, pasti bisa DPR itu mau tidak mau. Mereka akan melakukan, kecuali kalau misalnya diperintah oleh Mahkamah Konstitusi, terus DPR tidak melakukan. Nah, bola liarnya itu ada di DPR. Kalau sekarang kan gimana DPR mau melakukan, mewujudkan apa, misalnya melakukan di 2024 misalnya, membuat perangkat hukumnya masuk saya, merubah undang-undangnya supaya diterapkan 2024, putusan MK itu sendiri untuk 2029. Nah, itu yang saya maksud, ya, agak setengah hati atau tidak bulat gitu loh. Nah, kepalangan satu sisi, ya, menurut saya kepalangan MK itu mengatakan pertimbangan hukumnya demi untuk mewujudkan prinsip kedaulatan rakyat, kepastian hukum, keadilan. Kenapa itu belum diterapkan sekarang? Nggak diterapkan aja di 2024. Idealnya menurut Anda, singkat saja ya, idealnya menurut Anda berapa persen sih ambang batas, atau sama sekali tidak perlu, tidak diadakan ambang batas itu? Karena kalau tidak diadakan, ini menjadi hal yang menjadi soal juga ke depannya. Prof. Juanda. Nah, itu jadi begini, perlu dicermati oleh, ya. Ya, menurut Anda idealnya berapa persen sih? Halo, Prof. Juanda. Ya, kami mohon maaf pemirsa, ada gangguan komunikasi kami dengan Prof. Juanda, tapi setidaknya sudah menyampaikan pendapatnya mengenai putusan Mahkamah Konstitusi.